Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antunna berada saat ini. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini kita kembali untuk melanjutkan tentunya kajian-kajian kita yang telah lalu ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pada episode yang lalu itu masih menggantung. Begitu ya, belum selesai maksudnya. Kemarin itu sudah kita bahas terkait dengan al-muslimu ma'a nafsihi, ya kan? Seorang muslim bersama dengan dirinya. Ya, itu pertama dengan jasadnya, itu sudah kita jelaskan apa saja yang harus dia lakukan. Yang kedua al-muslimu ma'a nafsihi terkait dengan setelah jasadnya adalah akalnya. Jadi setelah jasad akalnya. Sekarang ini adalah al-muslimu ma'a nafsihi terkait dengan ruhnya. Ya. Apa yang dibahas pada pertemuan yang lalu itu terkait dengan masalah ruh yang dibahas ada 6 poin ya. Ada 5 poin ya. Iya. Iya. Yang pertama itu, mohon maaf bukan 6 poin tapi 2 poin ya, 2 poin. 3 poin, 3. 3 poin yang dibahas ya, bukan 6, 3 ternyata. Yang pertama adalah terkait dengan seorang muslim yusqilu ruhahu, yusqilu ruhahu bil ibadah. Seorang muslim selalu mengkilapkan atau selalu dia berusaha untuk menjaga kesucian ruhnya dengan cara apa? Bil ibadah, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama sudah kita bahas. Tentu caranya ibadah ini ya, tentu ibadah-ibadah yang sangat banyak ya. Apakah ibadah wajib atau ibadah sunnah? Itu sudah kita jelaskan. Di antaranya yang dibahas kemarin itu adalah tentang bagaimana seorang muslim merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menghadirkan muraqabatullah dalam diri kita ini memang secara teori mungkin mudah gitu kan, tetapi secara praktiknya ini berat. Bagaimana kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap aktivitas kita. Nah, kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah dalam setiap aktivitas kita, maka kita tidak akan lari atau tidak akan mau ya untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat permisalan yang sederhana saja. Kalau kita bekerja ya di satu tempat, lalu diawasi oleh apa? Oleh atasan kita, oleh mandor kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa orang yang diawasi itu akan selalu melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Akan selalu melakukan pekerjaannya ya semantap-mantapnya, sebagus-bagusnya. Dan dia akan rajin, disiplin dan sebagainya. Karena diawasi. Nah, inilah sebenarnya kalau orang sudah sampai di makom seperti ini, maka dia sudah sampai sesungguhnya kepada makom ihsan. Ya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, fa innallaha yaraka. Sungguhnya Allah melihatmu. Allahu akbar. Jadi, kalau sudah merasa diri kita ini untuk selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan mau meninggalkan ibadah ya, apakah itu ibadah yang wajib ya. Tentu sebagai seorang muslim tidak akan melupakan yang namanya ibadah-ibadah sunnah ya. Tentu ibadah-ibadah ini banyak sekali macam dan bentuknya, sudah kita jelaskan saya kira pada pertemuan yang lalu ya.
Yang kedua yang harus juga dilakukan oleh seorang muslim adalah terkait dengan ruhnya ya. Yalzamu ar-rafiqa as-salih wa majalisal iman. Seorang muslim selalu ya dia berteman dengan teman-teman yang saleh dan menghadiri majelis-majelis iman. Berteman dengan teman-teman yang saleh dan menghadiri majelis-majelis iman. Ini tentu salah satu juga cara kita bagaimana menjaga ruh ini, bagaimana kita selalu memberikan siraman rohani. Dan ada istilah orang kan, ada siraman rohani, ada santapan rohani. Ini dia. Jadi kalau kita mengambil konsep keseimbangan antara dunia dan di akhirat, ya antara zahir dan batin, antara jasmani dan rohani, maka sesungguhnya kita sering zalim sebenarnya. Kenapa zalim? Karena memang kalau kebutuhan jasmani kita selalu perhatikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita berikan yang terbaik, kan begitu. Tetapi kalau kebutuhan rohani, ini terkadang dinomor duakan, bahkan dinomor limakan, ya, bahkan nggak ada nomornya, kan gitu. Artinya memang kepedulian kita terhadap itu tidak ada, sedikit, ya. Ada orang yang memang tidak melakukan itu, gitu. Sholat nggak ada dia. Jadi sholatnya nggak ada itu bukan sekali dua kali dia nggak sholat, gitu loh. Dia bukan 3 kali nggak, 4 kali dia nggak sholat, sepekan dia nggak. Dia nggak sholat itu bertahun-tahun dia nggak sholat gitu. Jadi kalau kita tanya kapan antum terakhir sholat, mungkin jawabannya terakhir saya sholat tahun 80-an. Sekarang kan berapa nih? Tahun 2020 kan itu. Jadi ada 30 tahun dia lebih tidak sholat. Bagi dia biasa-biasa aja. Subhanallah ya. Ini jadi atau kita tanya lagi, antum akhi kapan terakhir ngaji, ikut ngaji sama Ustadz? Terakhir ngaji Ustaz tahun 79 katanya. Subhanallah. Berarti ada 31 tahun dia nggak ngaji. Allah, nggak menghadiri majelis ilmu. Kita tanya, antum terakhir baca Al-Quran kapan, akhi? Ana terakhir baca Al-Quran Ustaz tahun 71 umpamanya. Iya, udah jauh kali kan. 71 sekarang udah berapa tahun itu? 29 ditambah dengan 20 udah 49 tahun dia nggak membaca Al-Quran. Ya, itu sebagai contoh ya, mudah-mudahan tidak ada ya di sini dan tidak ada di seluruh pendengar ya, tidak ada di seluruh pemirsa Salam TV hal yang seperti itu ya. Artinya bahwa kalau memang kita ingin menjaga ya ataupun memberikan ya hal yang terbaik kepada rohani kita, yaitu selalulah berteman-teman yang baik ya, menghadiri majelis-majelis ilmu. Selanjutnya ini yang ketiga dan ini yang terakhir yang akan kita selesaikan ya. Pada ujung yang lalu atau ujung pertemuan kita yang lalu itu sudah kita sampaikan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Asy-Syams ya. Dalam surah Asy-Syams ya ayat 7, 8, 9, 10. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa ya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan terhadap jiwa tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha ya, fujuraha keburukan-keburukannya, wa taqwaha dan ketakwaan-ketakwaannya. Tapi apa? Ingat ayat berikutnya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang dapat mensucikan jiwanya tersebut. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwa tersebut. Ikhwati fillah, a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa min huna kana al-muslimu mutalaban bi an yuhsina ikhtiyar al-akhilla wal bi'at allati la taziduhu illa imanan wa salahan wa taqwa wa tabsiratan. Oleh karena itu katanya seorang muslim itu mutalab itu dituntut ya, ditagih darinya. Jadi seorang muslim itu dituntut dan ditagih agar dia memilih teman-teman yang terbaik. Ya, teman-teman yang terbaik. Wal bi'at allati la tazidu ila imanan wa salahan wa taqwa wa tabsiratan. Memilih teman yang baik dan lingkungan yang baik yang tidak menambahnya kecuali keimanan dan kesolehan dan ketakwaan dan pelajaran atau ilmu. Artinya teman dan lingkungan ini tidaklah menambah kepada dirinya kecuali keimanan, kecuali kesolehan, kecuali ketakwaan, kecuali ilmu. Allahu Akbar.
Ini tentu sulit kita untuk mencari teman yang menambahkan kita ilmu, menambahkan kita ketakwaan, menambahkan kita kesolehan. Lingkungan dan teman sulit. Maka kita kata Nabi SAW dalam hadis ya, al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seorang itu tergantung kepada temannya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka hendaklah salah seorang kalian melihat siapa yang menjadi temannya itu. Allahu akbar. Ya. Kata para ulama terkait dengan al-bi'at lingkungan. Kata mereka adalah al-jaru qabla ad-dar. Al-jaru qabla ad-dar. Ya. Pilih dulu apa namanya ini? Jar itu tetangga. Ya. Itu kan termasuk juga teman, termasuk juga lingkungan kan? Jadi al-jar, pilih dulu tetangga sebelum rumah. Kita sekarang ini pertimbangan kita nyewa rumah atau beli rumah, ya apa pertimbangannya? Pertimbangannya hanya rumah itu gitu loh. Kita tidak aplikasikan atau tidak melaksanakan apa namanya ini perintah-perintah atau perkataan ulama ini atau petuah-petuah ulama ini. Apa kata dia? Al-jaru qabla dar. Rumah itu dulu, tetangga itu dulu diperhatikan sebelum kita mencari rumah. Nah, gitu. Sekarang kan pertimbangan kita enggak. Kalau rumahnya oke, cantik, murah meriah, halaman-halamannya luas, Masya Allah. Ya, harganya murah pula lagi. Kita enggak peduli mau tetangga kita kafir umpamanya, tetangga kita fasik, tetangga kita zalim. Itu kita enggak peduli deh. Ah, gitu ya. Makanya hendaknya kita betul-betul lah mengevaluasi ulang gitu. Selama ini kita bagaimana untuk menentukan rumah kita, menyewa rumahkah kita, beli rumahkah kita. Apakah tetangga itu menjadi pertimbangan kita dalam membeli rumah atau enggak gitu. Subhanallah ya. Makanya saya pernah baca satu riwayat bahwa ada seorang ulama yang ingin menjual rumahnya dengan harga yang mahal. Lalu orang bertanya, kenapa Anda menjual rumah dengan harga yang mahal? Padahal rumah yang seperti tipe yang Anda jual itu tidak seperti itu harganya, artinya lebih murah. Katanya, saya menjual rumah bukan hanya saya menjual rumah, tetapi juga tetangga saya yang ada di situ. Gitu. Karena tetangganya orang soleh, tetangganya orang yang baik. Ternyata itu berpengaruh kepada harga rumah gitu, subhanallah. Jadi semestinya rumahnya cantik, rumahnya mantap, tapi tetangganya buruk, itu mestinya rumahnya murah meriah itu. Ah, gitu kan, sebaliknya mestinya kan. Ah, gitu. Tapi kalau seandainya tetangganya ustadz, tetangganya orang soleh, orang yang baik, ya, kiri kanannya pula itu, subhanallah. Walaupun rumahnya adalah gubuk peot umpamanya, atau gubuk bambu, itu bisa miliaran. Kenapa? Karena dia menjual bukan hanya rumah tok, tetapi juga apa? Tetangga. Allahu akbar. Adakah itu hari ini? Nggak ada. Ah, dan orang juga nggak mau beli kayak gitu kan. Pasti bilangnya, ah ngapain pula. Ah gitu. Selalu pertimbangannya pertimbangan duniawi. Ikhwati fillah azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya. Wa an ya'rida an rifaqis suq. Wa an ya'rida an rifaqis su'i min syayatinil jins. Wa an ya'rida, hendaklah dia berpaling an rifaqis suq. Ya. An rifaqis su'i. Wa an ya'rida, hendaklah dia berpaling an rifaqis su'i, dari teman-teman yang buruk. As-su', teman-teman yang buruk. Min syayatinil jin, min syayatinil ins, dari syaitan-syaitan manusia. Syaitan ini ada dua kan, ada syaitanul ins wal jins, ada syaitan manusia, ada syaitan berbentuk jin gitu kan. Ini jangan. Jadi harus berpaling, harus dijauhkan hal itu. Wa an majalisil fuhsyi wal ma'siyah, dan dari tempat-tempat ke al-fuhsy, kekejian, wal maksiat, dan tempat-tempat maksiat. Allati tuzlimu fihan nafs. Allati tuzlamu fihan nafsu wa yasda'ul qalb. Yang tempat-tempat tersebut akan menjadikan hati ini akan dizolimi. Jiwa ini akan terzolimi. Wa yasda'ul qalb, dan membuat hati ini akan berkarat gitu. Anda bisa bayangkan kalau kita berteman umpamanya dengan orang yang suka mabuk, dengan orang yang narkobaan, dengan orang suka mencuri. Lama-lama kelamaan kita minimal kita akan dengar-dengar tahu cara mencuri kan gitu. Kalau begini dia caranya, kalau rumahnya begini caranya, kalau begini. Minimal itu kita dengar kan. Makanya benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Perumpamaan mathalu jalisis salih wa jalisis su. Perumpamaan teman yang buruk dan teman yang soleh adalah ka ba'il mis wa nafihil kir. Seperti ba'il mis. Ba'il mis itu adalah penjual minyak wangi, minyak kasturi. Wa nafihil kir adalah
nafikhul kir itu adalah artinya adalah orang yang pandai besi gitu. Subhanallah. Kalau teman kita adalah teman yang baik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti penjual minyak wangi. Walaupun kita nggak beli, minimal kita disuruh cium. Ini ada yang minyak wangi baru nih, coba dites. Ya, apakah malaikat subuh atau apapun itu namanya kan itu. Ya, maka kita akan apa? Maka kita akan tertarik. Kita akan kena baunya itu. Kita akan dicolek-colekkan gitu, dikena-kenakan untuk minimal untuk tahu baunya. Kalau teman yang buruk itu tadi, minimal kita kena akan bau yang nggak sedap, minimal kalau kita ke pandai besi, tukang las itu ya, minimal kita kena mungkin percikan apinya, kena bau yang nggak sedapnya, kena hitam, kena apa, dan lain sebagainya. Baik ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya ini masih kita memurajaah sesungguhnya pertemuan kita yang akan lalu. Nanti insyaAllah Ta'ala setelah jeda, jangan kemana-mana ya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Salam TV.